Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa Al-Gunungan ingin mewawancarai Bapak tentang perkembangan COVID-19 di daerah Bapak. Kami diberikan tugas dari pembimbing kami mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bapak Ramli tentang ini wawancara. Kami mengetahui situasi dan perkembangan setelah masuknya wabah penyakit di Indonesia, khususnya sebatik. Mohon penjelasan untuk wilayah Bapak di daerah yang ini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali karena Bapak istilahnya memberi kepercayaan dan memberi menurut kami pribadi Pak, kalau memang dampaknya COVID di sebatik di Liambunyi ini memang terasa, terutama tentang keberangkatan luar. Istilahnya berangkat kita harus hati-hati. Keluar kita daripada kampung pulangnya lagi kita harus hati-hati. Kemudian masalah menyangkut masalah ekonomi nih. Kalau kemarin ini juga kita rasanya berat, istilahnya mau bekerja itu kita pikir keluar rumah merasa takut, ketakutan itu banyak, akhirnya timbul dalam hati kita bahwa kalau kita begini terus kapan kita bisa menyambung hidup ini kalau kita tidak paksakan keluar. Nah, dengan begitu kita mulai meyakinkan dengan ketentuan yang Maha Kuasa, dengan izin Allah ya sampai hari ini kita masih hidup, masih sehat. Tapi akhir-akhir ini lagi bertambah dekat ini barang ini, penyakit ini ke barat ini Pak. Makanya kalau tidak salah di Binalawan itu ada sudah terpapar, tapi belum pasti gitu. Yang jelas ada. Tapi dampaknya pada masyarakat memang sekali Pak. Terpukul sekali ekonominya kita di sini. Ragu-ragu sudah kita Pak. Dari situ sudah. Nah, kedua, rumput laut yang dipasang itu di laut bermasalah lagi, kurang jadi. Nah, tertambah lagi tekanan ekonomi itu Pak. Selanjutnya Pak, mengenai aturan atau antisipasi yang diberikan oleh petugas, khususnya petugas COVID, gimana untuk wilayah daerah yang ini? Kalau pengaturannya itu waktu kita kemarin sudah kita tetapkan itu petugas penggalangan COVID itu Pak. Awalnya ada Pak, posnya itu di Simpang 4 sana kan? Simpang 4 Satgas COVID. Satgas posnya itu Satgas COVID itu di Simpang 4 itu Pak. Dan kita kalau itu beramai-ramai istilahnya mengadakan kegiatan itu, mengadakan penyemprotan dari rumah ke rumah dan termasuk di tempat yang padat itu Pak. Nah, kedua, terus kita menghimbau kepada warga masyarakat kita agar mentaati protokol yang kesehatan itu Pak, yang ditetapkan oleh pemerintah, memakai masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun, dan menghindari bergerombolan itu, berkumpul secara beramai-ramai. Itu sudah kita sampaikan, sudah kita terapkan juga sebagian. Tapi namanya juga kita ini Pak manusia, sering saya melanggar itu. Apa bahasa yang di sana yang kita terima, selalu kita terima. Daripada bilang mereka kita mati sakit, lebih baik kita mati bekerja. Istilahnya jangan sampai kita mati tidak makan gitu. Mau suka tidak suka tetap mereka jalankan. Ini masuk ke poin pertanyaan ketiga tentang suka dukanya menerapkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang 3M. Nah, itu suka dukanya di lapangan untuk mensosialisasikan ke warga masyarakat, menurut Bapak gimana? Suka dukanya itu Pak, karena yang menerima baik, alhamdulillah mereka juga respon baik, istilahnya menerima kita. Mereka turuti dan taat. Kan sering di Simpang 4 kan sering diadakan razia masker itu Pak. Nah, di situ dikasih pembinaan mereka kalau tidak pakai masker disuruh nyanyi Garuda Pancasila kalau tidak salah, ataupun Indonesia Raya.
Nah, bagi warga yang tidak pakai masker. Tapi kelihatannya ke depan seperti itu lagi. Tetap mau dilanjutkan terus itu suka dukanya kita tidak bisa bebas seperti yang kemarin-kemarin itu berjalan tanpa masker. Kemarin itu kalau kita tidak pakai helm masih dianu polisi, kan dicari polisi. Sekarang masker yang dicari polisi. Tapi baiknya Pak kalau kita mentaati peraturan ini, kita kayaknya terutama kalau jalan itu berdebu kan kita terhindar daripada debu dengan memakai masker itu. Kedua, kalau ada yang mau kita kan macam burung-burung itu mengenak kita jadi tidak kena. Mungkin itu Pak. Kemudian menurut Bapak atau masyarakat pada umumnya yang belum tentang penerapan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang mengantisipasi menyebarnya virus corona ini, apakah menurut pendapat Bapak dan masyarakat yang ini pada khususnya apakah sudah tepat sasaran atau masih ada hal-hal yang perlu dibenahi? Kayaknya kalau menurut saya pribadi itu kayaknya Pak sudah mencukupi. Kalau memang kita mau membenahi lagi, ibaratnya di lockdown ini pelabuhan semuanya kan dilarang beberapa minggu, akhirnya kita di sini nantinya dapat apa? Nah kemudian itu Pak, apabila karena itulah yang diantisipasi oleh pemerintah terjadinya lockdown sehingga pergerakan ekonomi atau pencarian mata pencarian dari warga itu akan terhalangi, sehingga lockdown itu menurut yang kami tahu tidak dijalankan oleh pemerintah. Nah dengan tidak adanya lockdown itu hanya menerapkan 3M, menurut Bapak di daerah sini lah pada khususnya desa yang ini, apakah yang terjangkit atau reaktif di sini, apa kira-kira Bapak punya data berapa jumlah yang sudah terinfeksi atau reaktif dalam kondisi selama adanya penyakit virus corona? Sampai sekarang ini kayaknya belum ada istilahnya, kebetulan juga saya belum punya data. Kayaknya data dari untuk puskesmas mengamankan itu COVID-19 yang beredar di wilayah sekitar, berarti saat ini yang ini masih tetap aman, masih aman. Kemudian ini masukin etapa kedua, kira-kira ada langkah khusus atau tetap menjalankan 3M itu untuk mengantisipasi etapa kedua dari penyakit virus corona ini? Kayaknya seperti itu Pak. Selesai kita musyawarah kemarin di kantor desa, kita kembali harus melaksanakan itu. Rajin mencuci tangan, pakai masker, dan dihindari berkumpul beramai-ramai. Berarti menurut warga, terutama aparat yang berwenang yang wilayah desa yang ini, berarti dianggap aturan yang pertama itu dianggap berhasil. Hampir berhasil Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bapak dalam hal ini untuk memenuhi tugas yang diberikan dari dosen pembimbing. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kami pergunakan sesuai apa yang diharapkan oleh dosen pembimbing atau universitas yang kami tempati menuntut ilmu. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.